Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sadonyo di kampung maupun di rantau? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Selamat datang di channel kita JP2A Group Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, di komen, and subscribe, dan share ke semua sosial media yang sanak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak sadonyo. Sesuai permintaan sanak, sekarang kita mau berangkat ke Sarosa Baraso untuk mengeksplor Sarosa Baraso yang terkenal dengan air terjunnya. Ke sana ikuti terus. Sana kita juga nggak lupa membawa perlengkapan panjat tebing karena insya Allah nanti kita akan panjat tebing Sarosa Baraso. Sana kita tuh terpisah ya karena terbatasnya transportasi, jadi kita berjalan karena udah mulai dekat juga. Dan asal kalian tahu aja, Sekarang kita lagi terpisah sama apa karena tadi motor apa itu rusak, jadi harus masuk bengkel untuk beberapa menit gitu. Jadi kita harus nunggu apa. Sekarang kita lagi jalan karena nggak muat ya, karena jalannya lagi jelek, nggak mungkin naik motor. Sebelum kita sampai di atas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian sanak punya. Oke, bye-bye. Kayaknya kita baru tiba di kaki bukit dan kita akan mendaki karena jalannya cukup terjal, dan kita bakal naik ke atas. Kita juga akan melihat seperti apa sih keindahan Sarosa Baraso. Ke sana ikuti terus. Hai sana, kali ini kita tadi kita ketemu beberapa bapak-bapak yang kayaknya punya kebun di sini. Tadi bapak-bapaknya nyaranin kita kalau bapaknya bilang kalau kita tuh udah terlambat, soalnya harusnya berangkat pagi. Sekarang udah siang gini, udah terik banget, jadi mau nggak mau kita harus lanjutin perjalanan. Ya karena tadi berangkatnya juga mendadak, karena udah direncanain sih dari semalam. Cuman karena ada beberapa keterbatasan jadi bakal diundur. Cuman karena ini ada teman yang mau pergi juga, jadi secara mendadak itu. Ya. Ya. Dan tadi bapaknya bilang kalau awan arah Nubia atau Senan yang bergunung itu ada kayak agak mendung gelap, gitu. mendung, jadi kita harus balik lagi kan. Ya karena takutnya nanti ada gelombang air besar. Dan asal saya tahu semua tadi baterai kamera itu lowbat karena kita nggak ada persiapan sama sekali, nggak di charger. Jadi kita bakal melakukan apapun itu untuk tetap merekam semua keindahan di Sarosa Baraso. Kita lanjut JP2A Group di Banjarloe. Sana inilah bagian perjuangan kami bahagia karena kami emang suka petualangan. Iya, karena di sini motor papa bocor, jadi mama harus mendaki. Kita kisaran 10 menit dari bawah. Jadi kita terpaksa nunggu mama. Ke sana. Kalau kalian lagi nonton video ini jangan lupa like. Kalau kalian nggak like, kalian juga kejam banget sama kita. Oke sana. Bye bye. Jangan lupa ikutin perjalanan kita terus.
sampai di kepala air terjun Sorosa Baraso. Rencana kami mutar ke bawah, jalannya sebelah kanan, turun ke bawah. Let's go. Sana kita udah sampai, tapi ini belum Sorosa Baraso yang pertama. Kita bakal menuju Sorosa. Halo sana, kita baru sampai di kepala Sorosa Baraso. Sekarang jam udah menunjukkan jam 3. Kalau waktu mengizinkan kami langsung turun ke bawah, tapi kalau tidak mengizinkan karena kami sekeluarga, kami tidak turun ke bawah. Di lain waktu kami akan diusahakan ke sana. Halo sana, disinilah dulu orang tua saya yang laki-laki pergi mencari hidup hasil hutan, yaitu dari Mahar langsung ke Sorosa Baraso dan keluar di Banjalawe. Demi mencari sesuatu untuk kami sekeluarga. Sana kita menyeberangi sungai ini dengan batang pohon yang sudah jatuh melintang. Kita harus tetap hati-hati sana. Hai kak. Aman mah? Hai. Pegang. Sana kali ini aku menemukan air terjun yang sangat indah, dan di sana juga terlihat jalannya menuju ke atas sana, sangat keren. Sana ini menuju perjalanan kita pulang. Nih kita ketemu sealiran sungai tapi kayak di pantai sana. Cantik sekali. Ucut. Seperti inilah pemandangan seperti pantai yang kita temui di sini. Jika kita arahkan ke arah atas ini, Mama. Kita beri saja nama pantai Sorosa Baraso. Oke. Ke sana kita akan
melanjutkan perjalanan menuju ke atas. Sampai dengan seperti yang Sana lihat, keadaan jalan ini sangat terjal, sangat susah dilalui untuk orang-orang yang belum terbiasa. Ini hanya untuk orang profesional. Sana ini sebenarnya adalah akar batang kayu. Jika tidak diperhatikan dengan baik, ini seperti batang binatang melata, ular atau yang lainnya dan sejenisnya. Bisa dilihat sana, kalau di pucuk kayu sana itu masih terang, mataharinya masih bagus, tapi di bawah ini udah redup, udah kayak mau maghrib. Itu sebenarnya karena kita tuh jauh banget di dasar jurang. Ke sana, ikuti perjalanan kita terus sampai pulang. Kita baru sampai di pendakian yang pertama. Kita bakal mendaki lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu bertemu tempat parkir motor tadi. Setelah itu baru kita bisa ke jalan raya. Sekarang proses penaikan jurangnya. Semangat Ucut! Daki dari Kate, daki dari. Semangat Ucut! Lagi membereskan tali yang kita pakai menaiki jurang yang tingginya sekitar 10 meter tadi, dan kita akan berjalan lagi sekitar 15 menit barulah kita sampai ke sepeda motor. Ke sana kalian harus like, comment, share, subscribe. Jika kalian suka dengan video kami, stay video. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang saya lagi tiduran karena barusan udah saya mendaki. Kalian tahu detak nadinya mungkin lewat 100 kalau dihitung ya. Pokoknya kalian wajib nonton, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian semua. Wajib.
Pokoknya ini benar-benar mantap. Sekarang kita lagi berada di Kenagarian Kota Tongah, Kecamatan Bukit Barisan. Dan sekarang kita lagi istirahat makan di kedai ibu bakso usaha baru. Di sini kita lapar banget, habis beberapa mangkok. Kita pesan teh, kopi, mantap banget. Porsinya banyak, enak, lezat. Udah langganan kita pokoknya. Oke, jangan lupa disalap. Oke, sekarang kita akan langsung tanya-tanya sama ibunya karena kita tadi udah minta izin. Boleh ya, Bu ya? Ini dia. Masya Allah. Ini karena dikasih lagi sama ibunya seperti inilah porsinya, enak, lezat. Gak bakal porsinya nyesel. Gak bakal nyesel, apalagi warga Kota Tongah sebenarnya baru gunung wajib ke sini. Wah, Mae mendaki ke sini. Mae mendaki, menjemput bakso yang enak dan porsinya bagus. Ke sana kita sekarang udah berada sama ibunya, kita akan wawancarai langsung. Boleh ya, Bu ya? Jadi nama ibu siapa? Ibu Titin. Ibu Titin, ibu asli orang sini? Orang Dangun-Dangun. Oh, jadi sana ibu ini asli orang Dangun. Jadi ibu ini suaminya orang sini dan ibu ini membuka usaha di Kota Tongah. Udah dari tahun berapa, Bu, mulai buka usaha ini? 1 tahun. 1 tahunan, tapi pelanggannya banyak ya, Bu ya? Udah rame banget, apalagi kalau sore hari. Berapa, Bu, yang paling rame kira-kira? Jam-jam 4. Jam-jam 4 itu rame kali karena emang bisa diakui sana dari porsi dan kelezatan itu nggak mengecewakan banget. Kalau soal harga gimana, Bu? Boleh dikasih tahu langsung sama sanak-sanak kita kalau soal harganya gimana? Mie ayam bakso 5.000 aja. Semuanya 5.000 aja, Bu. ya, mie ayam bakso yang 7. Mie ayam bakso 7. Kalau double gitu. Kalau double, kalau pakai bakso 7.000, kalau mie ayam aja itu 5.000. Kurang apa lagi sana? Jadi ini udah harga yang pas, porsi yang enak, banyak, lezat ke sana. Kalau gini apa Ibu, keadaan yang sekarang kita tahu lah, nggak rahasia umum lagi. Kalau sekarang keadaan pandemi corona ini adalah pengaruh nggak sama usaha Ibu? Iya. Sangat pengaruh ya, Bu. Mungkin sangat turun drastis ya, Bu ya. Gitu sana. Jadi nggak kita aja. Jadi ibu ini juga mengalami penurunan drastis soal pemasukan ya, Bu ya. Jadi pelanggan ibu tetap setia kok karena rasanya enak. Kalau usaha lain dari jualan mie ayam sama bakso ini ada nggak, Bu, yang lain? Bikin kue. Bikin kue kayak lebaran kemarin. Laku banyak ya, Bu ya. Ya sana karena keterbatasan kita transportasi keluar kota sebagainya. Jadi mungkin warga-warga di sini lebih banyak untuk membeli kuenya ibu ini. Ya sana, demikianlah wawancara sama ibu ini. Terima kasih ya, Bu ya. Karena pandemi sana. Takut, cuman ibunya mungkin takut. Ke sana ibunya lagi ada pembeli. Oke, sampai di sini aja. Ke sana. Assalamualaikum.